Di Otaku Killer, pembunuh berantai dari Jepang. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang berasal dari Jepang, sebagaimana seorang pemuda yang membunuh dengan bengis dan tragis. Mari kita ulas bersama. Kalian pernah dengar tentang Tsutomu Miyazaki? Di Jepang namanya selalu disebut dalam daftar pembunuhan berantai paling mengerikan. Kisahnya bukan cuma soal pembunuhan, tapi juga keanehan yang bikin orang bertanya-tanya, kok bisa ya ada orang kayak gini. Tsutomu Miyazaki, pria kelahiran 1962 ini, mulai beraksi pada tahun 1988. 4 gadis kecil berusia 4-7 tahun jadi korbannya. Dia menculik, memperkaos, memutilasi, bahkan meminum darah para korban. Kejadian ini tentunya mengguncang Jepang dan bikin panik orang tua di mana-mana. Miyazaki punya modus yang unik dan aneh. Dia sering menggunakan mobil dan pura-pura baik ke anak-anak. Setelah berhasil menculik, dia akan membawa korbannya ke hutan atau tempat terpencil. Yang lebih aneh lagi, setelah membunuh, dia seringkali mengambil bagian tubuh korban untuk ritual pribadinya. Gila banget. Media Jepang menjuluki Miyazaki sebagai Otaku Killer. Kenapa? Karena saat penangkapannya ditemukan ribuan kaset video anime dan manga di rumahnya. Beberapa di antaranya bahkan berisi rekaman pembunuhan yang dia lakukan. Julukan ini sempat bikin stigma negatif terhadap komunitas otaku di Jepang. Ya, siapa sangka di balik julukan wibu paling mengerikan di Jepang tersembunyi kisah Tsutomu Miyazaki. Psikologi dan psikiater banyak meneliti kasus Miyazaki. Hasilnya menunjukkan indikasi kalau dia mengalami gangguan mental dan punya kecenderungan pedofilia. Namun ada juga teori menyebut bahwa dia punya trauma masa kecil dan masalah dengan relasi sosial. Kompleks banget ya otaknya. Proses pengadilan Miyazaki berlangsung panjang dan penuh drama. Dia awalnya menolak untuk mengakui perbuatannya dan sering menunjukkan perilaku aneh di ruang sidang, seperti tertawa sendiri. Keluarga korban menuntut keadilan dan masyarakat menuntut hukuman mati. Selain kaset anime, Miyazaki juga punya obsesi dengan film horor dan kekerasan. Dia bahkan punya kebiasaan merekam adegan-adegan kejahatan yang dilakukannya. Ini menunjukkan betapa gelapnya dan terdistorsinya pikiran Miyazaki. Sebuah video diary horor yang bikin bulu kuduk berdiri sendiri. Kasus Miyazaki meninggalkan trauma yang mendalam bagi masyarakat Jepang, terutama orang tua. Mereka jadi lebih waspada dan takut melepaskan anak-anaknya bermain sendiri. Kejahatan ini juga memicu perdebatan tentang hukuman mati dan sistem peradilan di Jepang. Setelah banding berkali-kali ditolak, Tsutomu Miyazaki akhirnya diskusi mati pada tahun 2008. Butuh waktu hampir 20 tahun sejak kasusnya terungkap hingga eksekusi dilakukan. Terima kasih sudah menonton. Dukung akun ini buat terus bikin konten menarik lainnya. Kamu bisa kasih support lewat like, komen, dan subscribe. Terima kasih.